Aku tidak pernah menyangka, tangan yang dulu memakaikan cincin di jariku, kini justru mendorongku ke arah rentenir itu sebagai jaminan hutang. Hari ini aku sadar, di mata suamiku, harga diriku ternyata lebih murah dari bunga pinjamannya. Halo Sobat Hati, di video kali ini, kita akan membahas kisah pilu seorang istri yang dijadikan jaminan hutang oleh suaminya sendiri, tanpa menyadari bahwa sosok rentenir kejam itu sebenarnya adalah. Sebelum kita masuk ke inti ceritanya, yuk absen dulu. Tulis di kolom komentar, kalian sedang menyimak dari kota atau daerah mana? Jangan lupa berikan dukungan kalian dengan klik like dan subscribe, agar keluarga besar channel ini semakin solid dan saya bisa terus menghadirkan kisah-kisah yang lebih menyentuh hati. Tangan Maya bergetar hebat saat menatap layar ponselnya. Angka yang tertera di sana bukan lagi jutaan rupiah, melainkan nol. Saldo itu kosong melompong. Padahal, uang itu adalah harapan terakhir untuk biaya operasi jantung ibunya yang dijadwalkan minggu depan. Jantung Maya serasa berhenti berdetak saat itu juga. Ia sudah mengumpulkan uang tersebut selama 2 tahun penuh, menyisihkan setiap rupiah dari hasil keringatnya sebagai buruh cuci. Ia tidak percaya bahwa semua perjuangan panjangnya bisa hilang begitu saja tanpa sisa sedikit pun. Suara pintu depan yang terbuka kasar mengejutkannya. Doni, suaminya, melangkah masuk dengan langkah gontai dan wajah yang terlihat sangat kusut. Maya berdiri di ruang tamu, menahan air mata yang hampir tumpah di pipinya. "Mas, uang di rekening tabungan untuk operasi ibu kemana?" tanyanya dengan suara serak namun tegas. Doni terhenti sejenak, matanya berusaha menghindari tatapan tajam istrinya. "Nanti pasti aku ganti. Maya, jangan ribut sekarang, aku sedang pusing." Doni bicara tanpa rasa bersalah, seolah-olah uang itu hanyalah tumpukan kertas biasa saja. Maya mendekat, menunjukkan layar ponselnya dengan tangan yang masih gemetar. "Itu uang nyawa ibu, Mas. Kamu pakai buat apa? Judi lagi?" Doni tiba-tiba meledak. Ia membanting jaketnya ke kursi dan berteriak dengan nada tinggi, "Aku cuma mau melipat gandakan uang itu. Aku mau kita cepat kaya, bukan cuma hidup pas-pasan begini. Semuanya itu aku lakukan buat kamu juga, buat masa depan kita." Maya terperangah. Alasan itu selalu sama, sebuah manipulasi keji yang terus diulang. Keserakahan telah menutup pintu hati suaminya dari kenyataan yang ada. "Masa depan apa yang kamu maksud, Mas? Yang kamu hancurkan itu bukan cuma uang, tapi kepercayaan aku dan nyawa ibu." Suara Maya meninggi, ia tidak bisa lagi menahan sesak di dadanya. Namun, bukannya merasa bersalah, Doni justru berjalan mendekat dan menatap Maya dengan sangat dingin. "Jangan merasa paling suci. Kalau aku menang, kamu juga yang bakal menikmati hasilnya, kan?" kata Doni pedas. Maya mundur perlahan, merasa sangat asing dengan suaminya itu. Pria yang dulu berjanji melindunginya, kini justru menjadi duri paling tajam dalam hidupnya sendiri. Di ruangan yang sempit itu, kesunyian mendadak terasa mencekam. Maya teringat bagaimana ia sering melewatkan waktu makan hanya agar tabungan itu bertambah. Ia teringat wajah ibunya yang pucat, yang selalu tersenyum meski sedang menahan sakit luar biasa di dadanya. Semua perjuangan itu lenyap dalam hitungan jam karena keserakahan suaminya sendiri. Doni kemudian mengabaikan Maya dan masuk ke kamar, meninggalkan istrinya yang terduduk lemas di lantai. Rasa dingin ubin menyentuh kulitnya, namun hatinya jauh lebih dingin dan mati rasa menghadapi kenyataan ini. Malam itu, dunia Maya terasa benar-benar runtuh. Harapan yang ia jaga kini sirna tanpa bekas. Namun, sebuah ketukan pintu yang sangat keras di tengah malam membuatnya tersentak. Itu bukan tamu biasa, melainkan tanda bahwa badai besar akan datang menerjang sisa hidupnya. Di balik pintu kayu yang rapuh itu, takdir yang jauh lebih pahit telah menunggu untuk menemuinya. Ketukan itu terdengar bagai lonceng kematian bagi kebahagiaan yang tersisa. Siapa sebenarnya yang datang menagih di jam yang tidak wajar ini? Maya mendekati pintu dengan penuh rasa was-was. Hantaman keras di pintu depan malam itu, terasa seolah dunia sedang mendobrak masuk secara paksa ke dalam hidup Maya yang sudah hancur. Suara kayu yang berderak membuat jantung Maya berdegup kencang hingga terasa sakit. "Doni,
yang tadinya meringkuk ketakutan, akhirnya keluar dengan langkah gemetar dan wajah sepucat kain kafan. Maya menatap suaminya dengan rasa muak yang bercampur ketakutan luar biasa. Begitu pintu terbuka, 3 pria tegap berjaket hitam langsung merangsek masuk tanpa permisi, memenuhi ruangan tamu sempit itu dengan aura mengancam. Suasana hangat di rumah seketika lenyap, berganti kegelapan yang menyesakkan napas. Salah satu pria, sang pemimpin kelompok, menatap Doni dengan pandangan meremehkan yang tajam. Ia melemparkan map coklat kusut ke meja, seolah meletakkan vonis kematian bagi masa depan mereka yang rapuh. Waktumu sudah habis, Doni. Kami tidak datang untuk mendengar dongeng atau alasan sampahmu lagi. Suara pria itu berat dan sangat tenang. Namun justru itulah yang membuatnya terasa jauh lebih mengerikan. Doni langsung tersungkur di lantai dingin. Kedua tangannya meraih kaki pria tersebut sambil memohon dengan suara lirih. Tolong, beri saya satu kesempatan lagi. Saya akan melakukan apa saja, asal jangan sekarang. Rintih Doni dengan air mata membasahi pipi kuyu. Maya hanya bisa mematung di sudut ruangan, menatap suaminya yang bersujud menjijikan di depan orang asing. Rasa malu amat sangat menjalar ke seluruh tubuh Maya, membuatnya merasa lebih rendah daripada debu di lantai itu. Maya memberanikan diri mendekati meja dan melihat isi map yang terbuka lebar. Matanya terbelalak saat melihat angka di atas kertas itu. 500 juta rupiah. Angka itu seolah menjadi palu godam yang menghantam kepalanya hingga telinga berdenging. Ternyata, uang tabungan operasi ibunya yang dicuri Doni kemarin hanyalah butiran debu dibandingkan tumpukan hutang besar ini. Bagaimana mungkin suaminya tega menyimpan rahasia sebesar ini dan membiarkan mereka terperosok ke lubang hitam? Maya merasa kakinya lemas, seolah seluruh tulang di tubuhnya telah berubah menjadi air. Ia tidak menyangka keserakahan suaminya telah membawa mereka ke titik nadir yang mematikan. 500 juta? Mas, apa yang sudah kamu lakukan? Teriak Maya dengan suara pecah karena perih luar biasa. Doni tidak berani menatap istrinya. Ia tetap menempelkan dahi ke lantai sambil meracau tentang kemenangan judi yang hampir diraih. Pria pemimpin itu kini mengalihkan perhatian pada Maya. Ia menatap Maya dari ujung rambut hingga kaki dengan tatapan mengintimidasi, seolah sedang menghitung nilai setiap inci tubuh wanita itu. Istri yang cantik, Doni. Sayang sekali dia terikat dengan pria tidak berguna sepertimu, ucap pria itu dengan nada mengejek yang sangat dingin. Maya mendekap dadanya, merasa sangat terhina oleh ucapan pria asing tersebut. Pemimpin penagih hutang itu memberikan isyarat agar anak buahnya berhenti menggeledah. Ia kembali menunduk menatap Doni dengan sorot mata penuh kebencian. Dengar, bos kami bukan orang sabar. Jika uang itu tidak ada sekarang, maka harus ada jaminan lain yang sepadan dengan nilai hutangmu, katanya sambil tersenyum tipis yang mematikan. Kalimat itu menggantung, menciptakan keheningan panjang yang mencekam. Maya merasakan firasat buruk merayap di punggungnya, pertanda peristiwa mengerikan akan segera terjadi. Doni tiba-tiba terdiam dan mendongak dengan tatapan kosong yang sangat gelap. Sebuah nama besar disebut, nama bos rentenir kejam yang tidak pernah melepaskan mangsa. Doni melirik Maya dengan pandangan aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Maya menyadari sesuatu yang lebih berharga dari sekadar uang kini sedang dipertaruhkan oleh suaminya sendiri di hadapan para pria itu. Suasana mendadak hening, Doni mulai membisikkan sesuatu yang sangat keji ke telinga sang penagih hutang tersebut. Doni membisikkan sesuatu ke telinga pria berjaket hitam itu, sebuah kalimat keji yang menghancurkan seluruh sisa kehidupan Maya dalam sekejap mata. Bawa saja istri saya sebagai jaminan. Beri saya waktu tambahan untuk melunasi hutang itu, ucap Doni dengan suara bergetar namun penuh kepastian yang sangat egois. Maya yang berdiri hanya beberapa langkah di belakangnya, merasa seolah ada petir menyambar tepat di atas kepalanya. Dunianya seketika menjadi gelap dan hampa. Ia menatap punggung suaminya yang masih bersujud, tidak percaya bahwa pria yang berjanji melindunginya seumur hidup, kini justru menjualnya seperti barang dagangan tidak berharga. Rasa sakit itu begitu nyata menjalar di seluruh tubuhnya yang kaku. Rasa pedih menjalar di dada Maya begitu hebat, hingga ia tidak mampu lagi mengeluarkan suara untuk sekadar berteriak.
Kesetiaan yang ia rawat dengan penuh kesabaran selama bertahun-tahun ternyata tidak lebih berarti dari tumpukan hutang judi yang diciptakan suaminya sendiri. Pria pemimpin penagih hutang itu tertawa sinis, sebuah suara yang terdengar sangat merendahkan martabat manusia di ruangan sempit itu. Kau benar-benar pria paling rendah yang pernah aku temui, Doni. Mengorbankan istrimu sendiri demi menyelamatkan kulitmu, ejek pria itu sambil melirik Maya dengan tatapan mengintimidasi. Maya hanya bisa mematung, menatap lantai ubin yang dingin dengan pandangan kosong yang menyayat hati terdalam para saksi yang ada. Mas, kamu sadar apa yang baru saja kamu katakan? Tanya Maya dengan suara yang nyaris hilang tertiup angin malam. Doni akhirnya menoleh pada istrinya, namun tidak ada sedikit pun rasa penyesalan terpancar dari matanya yang kuyu. Ini cuma sementara, Maya. Tolong mengertilah. Mereka akan membunuhku kalau aku tidak memberikan jaminan yang kuat. Kamu adalah satu-satunya harapanku sekarang, sahut Doni dengan nada manipulatif yang sudah sangat akrab di telinga Maya. Kalimat itu menjadi paku terakhir dalam peti mati cinta Maya. Ia menyadari bahwa di mata suaminya, ia bukanlah seorang istri yang dicintai, melainkan hanya sebuah aset yang bisa ditukar demi kelangsungan hidup pria pengecut yang egois. Pemimpin penagih hutang itu memberi isyarat kepada dua anak buahnya untuk mendekati Maya. Dengan kasar, mereka menarik lengan Maya agar berdiri dan mengikutinya keluar rumah. Maya tidak memberikan perlawanan sedikitpun, tenaganya telah habis terserap oleh rasa kekecewaan yang luar biasa dalam. Ia membiarkan dirinya diseret menjauh dari rumah yang dulu ia anggap sebagai surga kecilnya. Di ambang pintu, ia sempat menoleh pada Doni untuk terakhir kalinya, berharap melihat setitik air mata atau keraguan di sana. Namun, suaminya justru membuang muka, seolah-olah Maya hanyalah beban yang kini telah berhasil ia lepaskan dari pundaknya sendiri, tanpa rasa berdosa yang tulus sama sekali. Langkah demi langkah menuju mobil hitam yang terparkir di depan rumah terasa, seperti perjalanan menuju liang lahat yang gelap. Maya merasa jiwanya telah mati, meninggalkan tubuh yang kini hanya mengikuti perintah orang asing tanpa arah. Di dalam mobil yang sunyi, ia menatap keluar jendela, melihat rumahnya semakin mengecil hingga akhirnya menghilang di tikungan jalan yang sepi. Pikirannya melayang pada ibunya yang masih membutuhkan bantuan medis, dan bagaimana ia kini justru terjebak dalam neraka yang baru. Rasa takut mulai menyelimuti dirinya saat memikirkan sosok bos besar yang memimpin kelompok rentenir ini. Konon pria itu sangat berkuasa dan tidak kenal ampun kepada siapapun yang sedang berada di bawahnya. Mobil melaju menembus gelapnya malam menuju pusat kota yang gemerlap dengan lampu-lampu gedung tinggi. Maya mencoba mengatur napasnya yang terasa sesak, berusaha menguatkan hati yang sudah hancur berkeping-keping. Ia tidak tahu nasib apa yang menantinya di tempat tujuan. Namun satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah lagi memaafkan pria yang telah membuangnya malam ini. Perjalanan panjang ini membawa Maya ke sebuah gedung mewah dengan penjagaan yang sangat ketat di setiap sudutnya. Di lantai paling atas, seseorang telah menanti dengan sebuah rencana yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun. Siapa sebenarnya sosok pemimpin misterius yang telah membeli hidup Maya dari tangan suaminya yang kejam? Ketakutan Maya semakin memuncak saat pintu lift terbuka perlahan menunjukkan satu ruangan sangat luas. Maya melangkah gontai menyusuri lorong marmer yang berkilau mewah. Setiap langkahnya terasa berat, seolah kaki itu terbelenggu rantai besi tak terlihat. Di sekelilingnya, dinding gedung dipenuhi lukisan mahal yang mengejek penderitaan yang baru saja ia alami. Para pria yang membawanya tidak bicara, hanya menggiringnya menuju pintu kayu jati besar. Maya menarik napas panjang, mengumpulkan sisa kekuatan di raga yang sudah rapuh. Ia merasa seperti domba yang digiring menuju tempat penjagalan, tanpa ada orang yang bisa menolong atau mendengar rintihan hatinya yang hancur karena pengkhianatan keji suaminya itu. Pintu terbuka pelan, menampakkan ruang kerja luas dengan pemandangan kota. Di tengah ruangan, duduk seorang pria di balik meja kerja hitam. Pria itu mengenakan masker hitam dan kacamata hitam yang menyembunyikan wajahnya sepenuhnya. Aura yang terpancar darinya sangat dingin, membuat udara terasa tipis. Maya menatap pria itu dengan tubuh bergetar, membayangkan kemungkinan terburuk. Inilah sosok bos besar rentenir yang telah membeli hidupnya dari tangan Doni, suaminya yang sangat pengecut.
Rasa takut yang dalam menyelimuti hatinya, membuat setiap saraf di tubuh Maya menegang seketika menghadapi kenyataan ini. Jadi, ini jaminan yang ditawarkan suamimu untuk hutang 500 juta itu? Suara pria itu tenang namun dalam. Suaranya tidak kasar, melainkan seperti pria berkuasa yang memiliki kontrol mutlak. Maya menundukkan kepala, membiarkan air mata jatuh membasahi karpet. Rasa terhina itu memuncak, membuatnya merasa tidak memiliki harga diri lagi di mata dunia. Ia ingin berteriak, namun kenyataan bahwa suaminya lah yang menyerahkannya membuat lidah Maya keluh. Ia pasrah pada takdir yang dipermainkan oleh pria misterius di depannya itu dengan sangat dingin dan tanpa belas kasihan sedikit pun. Pria bermasker itu berdiri, mendekati Maya yang masih menunduk. Setiap detak jantung Maya beradu cepat dengan suara langkah sepatu pria itu. Ketika pria itu berdiri di hadapannya, Maya mencium aroma parfum maskulin yang elegan, aroma yang terasa akrab namun sulit diingat. Jantungnya berdebar antara rasa takut dan rasa ingin tahu. Mengapa seorang rentenir harus menutupi wajahnya di hadapan wanita yang sudah tidak berdaya? Pertanyaan itu terus berputar di kepala Maya tanpa jawaban pasti. Ia merasa sedang berhadapan dengan hantu dari masa lalunya yang belum selesai, dan kini datang menghantui dirinya. Angkat kepalamu, Maya. Di sini aku tidak butuh wanita yang hanya menangis tanpa melakukan apapun untuk hidupnya. Perintah pria itu tegas. Maya perlahan mengangkat wajahnya, menatap kacamata hitam pria itu. Pria itu terdiam lama, seolah meneliti setiap gurat kesedihan di wajah Maya. Suasana menjadi sangat sunyi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar keras. Maya menunggu dengan cemas, bertanya-tanya perintah apa yang akan diberikan pria ini kepadanya di tengah ketidakpastian yang menyiksa batinnya yang sudah hancur itu, sejak awal ia melangkah masuk ke dalam sini. Setelah keheningan lama, pria itu kembali duduk. Ia mengetukkan jemarinya di meja, menciptakan suara teratur yang membuat saraf Maya semakin tegang. Mulai hari ini, hidupmu bukan milikmu atau milik suamimu. Kamu akan tinggal di sini sampai aku memutuskan apa yang harus dilakukan padamu, ucap pria itu. Maya hanya mengangguk pelan, menyadari ia kini masuk ke kandang singa yang berbahaya. Namun, ada getaran aneh yang ia rasakan saat pria itu menyebut namanya. Seolah ada rahasia besar yang disembunyikan di balik topeng gelap tersebut, yang belum terungkap kepada siapapun di ruangan ini. Maya ditarik keluar ruangan, pikirannya tertinggal pada sosok pria itu. Saat dibawa menuju sebuah kamar kecil, ia menyadari bahwa ujian sesungguhnya baru saja dimulai dan jalan pulang sudah tertutup rapat. Kehidupan macam apa yang menantinya di balik tembok gedung yang dingin ini? Maya memejamkan mata, mencari ketenangan di tengah badai. Tanpa ia sadari, sepasang mata di balik kacamata hitam itu terus mengawasi langkahnya dengan sorot yang sulit diartikan. Rahasia besar mulai mendekati permukaan, namun Maya belum siap menghadapi kenyataan. Siapakah pria itu dan apa tujuan di balik topeng misteriusnya itu? Maya terbangun di kamar yang sangat bersih dan harum melati. Ia mengira akan diperlakukan kasar, namun pelayan justru membawakannya sarapan lezat dan pakaian baru. Maya menatap makanan itu dengan curiga, merasa ini awal dari jebakan yang jauh lebih buruk. Setelah makan, ia dibawa kembali ke ruang kerja sang bos besar. Pria bermasker itu menunjuk meja kecil di sudut ruangan yang lengkap dengan komputer. Tugasmu adalah merapikan jadwal dan laporan keuanganku, ucapnya dingin. Maya tertegun, perintah ini terasa terlalu normal bagi seorang rentenir kejam yang menjadikannya jaminan hutang. Ia merasa sedang terjebak dalam teka-teki besar yang tak masuk akal sama sekali bagi pikirannya saat ini. Maya duduk di meja itu dengan perasaan was-was. Saat ia mencoba mengambil ponselnya, pria itu bersuara tegas. Berikan ponselmu. Kamu dilarang menghubungi siapapun, terutama suamimu yang tidak berguna itu. Maya menyerahkan benda itu dengan tangan gemetar, merasa dunianya kini benar-benar terisolasi. Ia bekerja dalam diam, mencoba fokus pada angka di layar meski pikirannya melayang pada ibunya. Anehnya, pria di depannya sangat profesional dan tidak pernah merendahkannya. Tidak ada kata kasar atau tatapan melecehkan seperti yang ia bayangkan sebelumnya dalam ketakutan malam itu. Semuanya terasa sangat janggal namun,
memberikannya rasa aman yang selama ini tak pernah didapatkannya dari siapapun. Sepanjang hari, Maya memperhatikan gerak-gerik pria misterius tersebut. Pria itu tampak sangat berwibawa dan teliti dalam setiap keputusannya. Maya mulai merasa bahwa label rentenir yang disematkan pada pria ini terasa tidak pas dengan kenyataan yang ia lihat sendiri. Mengapa ia memberikan pekerjaan yang terhormat? Mengapa ia tampak sangat benci saat menyebut nama Doni? Setiap kali pria itu memberikan instruksi, ada nada suara yang terasa sangat familiar di telinga Maya. Rasa penasaran mulai mengikis rasa takut, menciptakan keinginan besar untuk mengungkap siapa sebenarnya sosok di balik masker hitam yang dingin itu. Ia merasa ada ikatan yang tak terlihat namun kuat antara dirinya dan pria yang duduk tepat di hadapannya itu. Sore hari itu, pria itu meletakkan amplop coklat tebal di meja Maya tanpa banyak bicara. Ini untuk biaya operasi ibumu, semua sudah aku urus dengan pihak rumah sakit. Maya terperangah, air mata seketika tumpah membasahi pipinya yang pucat. Ia tidak menyangka bahwa orang yang dianggapnya ancaman justru menjadi penyelamat bagi nyawa ibunya yang kritis. Rasa bingung dan haru bercampur aduk, menciptakan gejolak emosi hebat di dalam dadanya. Bagaimana mungkin pria ini tahu tentang kondisi ibunya? Maya menatap punggung pria itu yang kini berdiri menghadap jendela besar, menatap kota yang mulai gelap dengan tatapan yang sangat dalam dan penuh rahasia besar yang belum terungkap sama sekali. Keheningan di ruangan itu terasa mencekam namun juga menenangkan bagi Maya. Ia ingin bertanya mengapa pria ini melakukan semua ini, namun lidahnya keluh untuk sekadar berucap terima kasih. Pria itu tetap diam, seolah memikul beban rahasia sangat berat di pundaknya. Maya menyadari setiap perintah aneh hari ini adalah bagian dari rencana besar yang belum ia pahami. Kebaikan ini terasa terlalu indah di tengah badai pengkhianatan suaminya. Saat hendak kembali ke kamar, matanya tidak sengaja menangkap sebuah benda kecil di meja pria itu. Benda itu tampak sangat asing sekaligus sangat dikenalinya sejak lama. Siapa sebenarnya pria ini dan mengapa dia begitu peduli sekali kepada dirinya saat ini? Maya terdiam menatap tumpukan berkas di depannya, namun fokusnya terpecah saat sang bos besar keluar ruangan untuk menelepon. Suasana hening menyelimuti kantor mewah itu, menyisakan Maya sendirian dengan ribuan pertanyaan yang bersarang di kepala. Rasa ingin tahu mendorongnya mendekati meja utama yang selama ini terasa sangat terlarang. Ia melangkah perlahan, memastikan tidak ada suara sepatu yang mengadu pada lantai marmer dingin. Di sudut meja, ia melihat benda kecil yang tidak selaras dengan kemewahan ruangan tersebut. Jantungnya berdegup kencang saat matanya menangkap sebuah gantungan kunci kayu berbentuk burung pipit yang kusam dan sedikit retak. Benda itu bukan hiasan biasa bagi Maya, melainkan potongan kenangan masa kecil yang paling berharga. Ia ingat betul bagaimana almarhum ayahnya mengukir dua burung pipit dari sisa kayu jati untuknya dan kakaknya, Aris. Satu ada di tangan Maya, dan satu lagi di bawah Aris saat memutuskan merantau bertahun-tahun lalu guna memperbaiki nasib keluarga. Maya meraba saku bajunya, mengambil belahan burung miliknya sebagai jimat keberuntungan. Ia meletakkan miliknya di samping benda di meja itu, dan keduanya menyatu sempurna seperti kepingan yang lama terpisah oleh jarak dan waktu. Air mata Maya tumpah tanpa bisa dibendung, rasa rindu pada kakaknya kini menghantam dadanya dengan telak. Aris adalah pelindung utamanya sebelum pergi merantau. Selama ini Maya memutus komunikasi karena malu dengan kondisi rumah tangganya yang hancur akibat ulah Doni. Ia tidak ingin membebani kakaknya dengan hutang judi suaminya. Namun melihat benda itu di meja bos rentenir kejam, membuat pikiran Maya berputar liar. Apakah Aris mengalami nasib buruk ataukah pria ini telah berbuat keji pada kakaknya? Ketakutan baru merayap, menggantikan rasa haru di hatinya yang rapuh. Ia teringat betapa Aris menjaga gantungan kunci itu sebagai janji untuk selalu saling menjaga. Ia menatap kacamata hitam di samping benda itu, mencari jawaban di balik misteri tersebut. Jika pria ini mengenal Aris, mengapa dia membiarkan Maya menderita sebagai jaminan hutang? Maya merasa berdiri di tepi jurang rahasia yang dalam. Langkah kaki berat terdengar mendekat dari balik pintu besar kantor. Dengan cepat Maya menarik kembali gantungan miliknya dan menghapus air mata dengan tangan bergetar.
Ia kembali ke mejanya dengan napas tidak teratur saat pria bermasker itu masuk kembali ke ruangan. Suasana ruangan berubah mencekam bagi Maya. Ia merasa gerak-geriknya diamati teliti oleh sepasang mata di balik kacamata hitam yang sangat dingin dan penuh misteri. Ia memperhatikan detail kecil pada tangan pria itu saat menandatangani dokumen penting. Ada bekas luka kecil di jari telunjuk yang tampak sangat familiar, bekas luka akibat pisau ukir saat mereka masih kecil dulu. Maya merasa dunianya seolah berhenti berputar saat potongan petunjuk itu mulai menyatu dalam benaknya yang kacau. Pria itu tiba-tiba berhenti menulis dan mengangkat kepala. Apa ada sesuatu yang mengganggumu, Maya? Kamu tampak tidak fokus sejak tadi. Suara itu terdengar sangat lembut namun tetap berwibawa. Maya tersentak, mencoba mengatur suaranya agar tidak bergetar. Tidak ada, bos. Saya hanya sedikit lelah memikirkan operasi ibu besok pagi, jawab Maya pelan menahan gejolak di dadanya. Pria itu terdiam sejenak, lalu meletakkan pulpennya di meja dengan sangat tegas. Pria itu bangkit dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap pusat kota yang penuh lampu. Keluarga adalah satu-satunya hal yang tidak bisa ditukar dengan uang sebanyak apapun, ucapnya pelan tanpa menoleh. Kalimat itu seperti tamparan keras bagi Maya, sekaligus petunjuk yang menguatkan dugaannya. Ia merasa topeng pria itu mulai retak, menunjukkan jiwa yang selama ini disembunyikan. Malam itu, Maya tidak bisa memejamkan mata meski tubuhnya sangat lelah. Ia terus terbayang pada gantungan kunci itu dan kalimat terakhir sang bos. Ada sesuatu yang sedang disiapkan, sebuah rencana besar yang akan segera mengubah hidupnya selamanya. Siapa sebenarnya pria itu? Dan mengapa dia memiliki benda milik kakaknya yang hilang tanpa kabar selama ini? Teka-teki ini semakin menyesakkan dadanya di tengah kesunyian malam yang sangat panjang sekali. Doni menyeringai lebar sambil menghitung lembaran uang di tangannya. Di restoran mewah yang tak pernah ia datangi sebelumnya, ia memesan menu paling mahal. Baginya, kepergian Maya ke tangan rentenir bukanlah tragedi, melainkan peluang emas untuk menikmati hidup tanpa beban. Ia merasa cerdik karena berhasil menukar masalahnya dengan sisa uang tunai dari penagih. Tidak ada bayangan wajah Maya yang menangis dalam benaknya. Doni justru bangga karena beban ekonomi kini berpindah ke pundak orang lain. Ia benar-benar membuang nuraninya demi kesenangan sesaat yang semu. Ia merasa sangat menang. Teman lama menatap bingung melihat gaya hidup Doni yang mendadak mewah. Bukankah istrimu sedang kesulitan mencari uang untuk operasi ibunya? Tanya temannya ragu. Ia tertawa sinis sambil meneguk minumannya. Ah, dia sudah aman. Sekarang dia bekerja untuk orang kaya di kota. Ini saatnya aku bersantai setelah pusing memikirkan hutang, jawab Doni enteng. Ia berbohong dengan sangat lancar, seolah pengkhianatannya adalah pengorbanan suci. Temannya terdiam, tidak menyadari bahwa di balik tawa keras Doni, tersimpan kebusukan hati yang sangat dalam dan tak termaafkan. Ia tidak memedulikan nasib wanita yang setia. Ia menghabiskan uang pinjaman itu untuk barang mewah yang tidak ia butuhkan. Ia membeli jam baru dan pakaian bermerek, bahkan berencana kembali berjudi malam ini. Baginya, uang adalah segalanya, dan orang di sekitarnya hanyalah alat untuk mendapatkan keinginan pribadinya. Ia tidak memikirkan perasaan Maya yang mungkin sedang ketakutan di tempat asing. Karakter asli seseorang memang terlihat saat ia merasa tidak lagi membutuhkan orang lain. Bagi Doni, Maya kini hanyalah barang bekas yang tidak memiliki nilai guna selain melunasi hutang. Sikap tidak tahu diri Doni benar-benar telah mencapai puncak pada malam penuh kemunafikan ini, membuang rasa kemanusiaan. Ia sempat mengirim pesan kepada ibu Maya, mengatakan bahwa anaknya akan pergi lama dan tidak bisa dihubungi. Doni menumpuk kebohongan di atas luka, memastikan tidak ada orang yang mencurigai perbuatannya yang keji. Ia merasa di atas angin, yakin rencananya berjalan sempurna tanpa celah. Namun, ia lupa bahwa setiap perbuatan buruk meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus uang. Ia terus berpesta, merayakan kebebasan palsu dari menjual harga diri istrinya sendiri kepada orang asing. Ia merasa telah menang dalam permainan hidup, tanpa memperdulikan kehancuran yang ia taburkan. Doni tidak sadar bahwa setiap tawa yang ia keluarkan akan segera berubah jadi tangisan.
Saat malam larut, Doni keluar dengan langkah gontai. Ia merasa dunia berputar sesuai keinginannya, tanpa tahu ada mata yang mengawasinya dengan amarah. Sebuah mobil hitam mewah terparkir tak jauh, mengikutinya perlahan di kegelapan. Doni yang merasa aman tidak menyadari bahwa jaminan yang ia berikan mulai bergerak membalas setiap air mata. Langkahnya membawa dia ke sebuah gang, tanpa menyadari sebuah pesan masuk ke ponselnya. Pesan itu berisi kalimat yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Seseorang mengirimkan foto Doni saat tertawa di restoran tadi, lengkap dengan peringatan gelap. Doni mulai menyadari bahwa kebebasannya hanyalah ilusi singkat yang akan segera berakhir dengan tragis. Ia gemetar. Maya melangkah ragu ke dalam ruangan sunyi itu. Jantungnya berdebar kencang saat melihat sang bos duduk membelakangi pintu, menatap langit malam dari balik jendela besar. Di meja pria itu, gantungan kunci burung pipit yang retak masih tergeletak, seolah menanti jawaban atas segala keraguan yang menyiksa batin Maya. Suara napas Maya memburu di tengah keheningan. Ia merasa saat ini adalah titik balik dalam hidupnya, di mana semua rahasia akan segera terbongkar. Ketakutannya perlahan memudar, berganti rasa ingin tahu yang sangat mendesak untuk segera ia puaskan sekarang juga. Pria itu memutar kursi kerjanya menghadap Maya. Ia tidak langsung bicara, hanya menatap Maya dari balik kacamata hitamnya dengan sangat intens. "Maya, kemarilah," ucapnya dengan nada yang kini terdengar sangat lembut, jauh dari kesan kejam. Maya mendekat dengan langkah gemetar, matanya tidak lepas dari sosok misterius tersebut. Ia merasa ada ikatan batin yang sangat kuat menariknya kembali pada kenangan masa kecil yang indah. Setiap langkah terasa seperti sedang menelusuri jalan pulang ke rumah yang sudah sangat lama ia tinggalkan, karena rasa malu yang mendalam terhadap keluarganya. Tanpa kata, tangan pria itu perlahan bergerak menuju wajahnya. Ia melepas kacamata hitam, lalu membuka masker hitam yang selama ini menjadi penghalang. Maya terkesiap, tangannya menutup mulut karena terkejut luar biasa. Wajah di balik topeng itu bukanlah wajah seorang penjahat, melainkan wajah yang sangat ia kenali dan cintai. Wajah itu adalah wajah Aris, kakaknya yang telah hilang kabar selama 10 tahun di tanah perantauan. Air mata Maya tumpah deras membasahi pipinya yang pucat, rasa sesak di dadanya seolah meledak saat itu juga karena haru yang tak terbendung dalam jiwanya sendiri. "Mas Aris?" Suara Maya nyaris tidak terdengar karena isak tangis yang mulai menguasai dirinya. Aris berdiri dan berjalan mendekati adiknya dengan mata berkaca-kaca. Ia langsung merangkul Maya dengan sangat erat, memberikan kehangatan yang sudah lama tidak dirasakan dalam rumah tangganya yang toksik. "Maafkan kakakmu, Maya. Maaf karena aku harus menggunakan cara ekstrim ini untuk membawamu keluar dari neraka suamimu," bisik Aris parau. Maya menangis sejadi-jadinya di pelukan kakaknya, meluapkan semua penderitaan yang selama ini ia simpan rapat tanpa ada tempat untuk mengadu padanya. Maya menceritakan semuanya dalam pelukan hangat kakaknya. Ia bercerita tentang Doni yang tega mencuri uang operasi ibunya untuk berjudi, tentang kebohongan yang berujung pahit, hingga ia dijadikan jaminan hutang. Setiap kata terasa seperti belati yang menusuk hati Aris. Ia tidak menyangka adiknya telah hancur oleh pria pengecut seperti Doni. Kemarahan Aris membuncah, namun ia tetap tenang demi menguatkan Maya. Aris menjelaskan bahwa ia sudah kembali sejak sebulan lalu, dan mulai mencari tahu kabar keluarga secara diam-diam dari kejauhan sana. Ia mendengar kelakuan buruk Doni dan hutang yang menumpuk. Aris memutuskan menyamar menjadi bos rentenir untuk menjebak Doni, dan melihat seberapa jauh pria itu tega menyakiti adiknya. "Aku tidak menyangka dia akan menyerahkanmu padaku sebagai jaminan. Dia benar-benar manusia tanpa hati nurani," kata Aris dingin. Ia berjanji mulai saat ini tidak akan ada lagi air mata kesedihan di pipi adiknya. Ia akan memastikan Doni mendapatkan balasan setimpal atas setiap rasa sakit yang telah diberikan pada Maya dan ibunya selama bertahun-tahun ini. "Kejahatan mungkin bisa bersembunyi, tapi tidak akan pernah lari dari keluarga," tegas Aris sambil mengusap air mata Maya. Maya merasa mendapatkan nyawa baru. Ia tidak lagi merasa sendiri karena ada pilar kuat berdiri di belakangnya. Mereka menyusun rencana besar untuk memastikan Doni sadar akan kesalahannya.
Maya harus tetap bersikap seolah tidak terjadi apapun saat Doni dipanggil kembali untuk menghadapi ujian terakhirnya yang menentukan nasib. Harapan yang dulu sirna kini tumbuh kembali sangat subur di hati Maya yang hancur. Sesuatu yang besar sedang dipersiapkan untuk pelajaran bagi Doni, sang pengkhianat. Maya kembali ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Ia menatap bintang dengan keyakinan baru bahwa badai pasti berlalu. Ia tidak sabar melihat wajah Doni saat mengetahui pria kejam yang memegang nasibnya adalah iparnya sendiri. Doni masih merasa menang, tanpa tahu bahwa di balik masker gelap sang penagih hutang, ada mata yang memandangnya sebagai sampah yang harus segera dibuang. Keadilan sudah sangat dekat di depan mata mereka semua sekarang ini. Aris menjalankan tahap pertama rencana mereka. Ia ingin Doni merasakan sendiri kehilangan segalanya karena kebodohannya. Maya terdiam mengamati dari balik pintu saat mendengar suara Doni yang datang ke kantor dengan wajah penuh percaya diri memuakan. Doni belum tahu bahwa pintu ruang kerja itu adalah pintu menuju pengadilan bagi segala dosanya selama ini. Skenario besar baru saja dimulai, dan hasilnya akan membuat Doni histeris sejadi-jadinya saat kenyataan pahit mulai terungkap satu persatu di hadapan matanya yang sangat serakah itu. Ia tidak akan pernah menyangka nasibnya akan menjadi sangat hancur lebur seperti itu pun sekarang. Aris meletakkan sebuah map hitam di atas meja kerja yang besar itu. Tatapannya sangat tajam namun penuh kasih sayang kepada adiknya. Maya, kita tidak akan menggunakan cara kasar untuk menghancurkan Doni, ucap Aris dengan suara tenang namun berwibawa. Pembalasan terbaik adalah dengan membiarkan dia menunjukkan sendiri seberapa busuk hatinya di depan kebenaran yang telak. Maya terdiam sejenak, meresapi setiap kata yang diucapkan kakaknya dengan saksama. Selama ini, ia selalu merasa lemah dan menjadi korban yang tidak berdaya. Namun malam ini ia merasa ada kekuatan baru yang tumbuh subur di dalam jiwanya. Ia belajar untuk berhenti meratap dan mulai berdiri tegak untuk membela kehormatannya sendiri yang telah diinjak-injak. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai jaminan hutang yang murah, melainkan sebagai seorang wanita yang berhak mendapatkan keadilan sejati atas semua pengkhianatan suaminya. Aris tersenyum melihat binar keberanian di mata adiknya yang mulai muncul kembali setelah sekian lama padam karena penderitaan. Rencana mereka sangat sederhana namun mematikan bagi karakter seseorang yang sudah dibutakan oleh harta dan keserakahan pribadi yang sangat besar. Aris ingin memberikan sebuah pilihan terakhir bagi Doni, sebuah ujian yang akan membongkar apakah masih ada setitik nurani yang tersisa di dalam dada pria itu. Maya harus belajar untuk bersikap tegas dan tidak mudah luluh oleh air mata buaya yang kemungkinan besar akan dikeluarkan oleh Doni saat terpojok nanti. Aris melatih Maya untuk menjawab setiap pertanyaan dengan tenang, tanpa emosi yang meledak-ledak, agar Doni tidak mencurigai adanya sandiwara di balik situasi ini. Mereka menyiapkan sebuah dokumen perjanjian baru yang terlihat sangat resmi, seolah-olah itu adalah surat penyerahan hak milik mutlak atas kehidupan Maya kepada pihak rentenir. Maya memegang pena itu dengan tangan yang kini tidak lagi bergetar. Ia merasa siap untuk menghadapi badai yang ia ciptakan bersama kakaknya demi masa depan yang lebih baik. Ingat Maya, membalas dendam tidak harus dengan kekerasan fisik yang menyakitkan. Lanjut Aris sambil merapikan tumpukan berkas di depannya dengan sangat teliti. Cukup dengan menyodorkan cermin besar di depan wajahnya, agar dia bisa melihat betapa menjijikannya dirinya sendiri saat ini. Maya mengangguk paham. Ia menyadari bahwa harga diri yang sempat hilang harus dibangun kembali dari puing-puing kekecewaan yang mendalam. Ia mulai menata hatinya, membuang jauh-jauh rasa cinta yang dulu ia agungkan untuk pria yang tega menjualnya demi melunasi hutang judi. Setiap detik yang ia habiskan di kantor Aris menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana menjadi manusia yang lebih bermartabat dan mandiri secara emosional. Ia tidak ingin lagi bergantung pada janji-janji manis yang ternyata hanya racun berbisa bagi hidupnya dan keluarganya. Maya merasa dirinya sedang lahir kembali sebagai sosok yang jauh lebih tangguh dari sebelumnya. Malam itu, Aris memerintahkan asistennya untuk menghubungi Doni dan memintanya datang ke kantor pusat besok pagi dengan alasan ada urusan mendesak. Doni yang menerima telepon itu terdengar sangat antusias. Ia mengira akan mendapatkan keuntungan tambahan atau penghapusan sisa hutang yang masih menumpuk banyak. Aris hanya tersenyum dingin mendengar laporan dari asistennya tentang reaksi gembira Doni di ujung telepon sana yang sangat memuakan. Maya yang mendengarnya pun tidak lagi merasa sedih.
Ia justru merasa kasihan pada suaminya yang begitu buta oleh bayang-bayang kekayaan semu yang tidak akan pernah ia miliki. Panggung sudah tertata dengan rapi, lampu sorot sudah mengarah pada satu titik, dan kini tinggal menunggu sang aktor utama datang untuk memainkan peran terakhirnya sebelum tirai ditutup selamanya. Maya menarik napas panjang, menguatkan batin untuk hari esok yang akan mengubah segalanya. Skenario ini bukan sekadar tentang pembalasan dendam pribadi, melainkan tentang memberikan pelajaran bermakna mengenai nilai sebuah tanggung jawab dalam hidup. Aris ingin Maya melihat dengan mata kepalanya sendiri, bahwa orang seperti Doni tidak akan pernah berubah kecuali jika ia kehilangan segalanya tanpa sisa. Keheningan malam di kantor itu seolah menjadi saksi bisu atas persiapan besar yang dilakukan oleh kakak beradik yang telah lama terpisah ini. Maya berdiri di depan jendela besar, menatap gemerlap lampu kota yang tak pernah tidur dengan perasaan yang jauh lebih tenang dan stabil dari sebelumnya. Ia sudah tidak sabar untuk melihat bagaimana wajah Doni saat semua topeng yang ia pakai selama ini akhirnya dipaksa lepas secara perlahan namun pasti. Sebuah panggilan telepon singkat menjadi pembuka bagi babak baru yang penuh dengan kejutan besar bagi sang pengkhianat. Siapkah Doni menghadapi kenyataan pahit yang kini sedang menantinya di balik pintu kantor yang sangat mewah itu besok pagi? Doni melangkah masuk ke dalam ruangan kerja yang megah itu dengan senyum lebar yang dipaksakan di wajahnya yang kuyu. Ia merasa sangat percaya diri hari ini. Apalagi pakaian baru yang ia beli dari sisa uang pinjaman, membuatnya merasa setara dengan orang-orang kaya di gedung ini. Aris, yang masih mengenakan masker dan kacamata hitam, duduk diam di balik meja besarnya yang terbuat dari kayu jati mahal. "Duduk, Doni." Suara Aris terdengar sangat berat dan penuh tekanan yang mengintimidasi. Doni segera duduk, mencoba bersikap akrab seolah-olah mereka adalah rekan bisnis yang sejajar dalam kasta sosial yang sama. "Ada berita bagus apa hari ini, Bos?" "Saya sudah siap mendengar kabar baik," tanya Doni dengan nada bicara yang sangat memuakan bagi siapapun yang mendengarnya. Aris tidak membalas senyum itu. Ia justru melempar 2 buah map coklat ke atas meja dengan gerakan yang sangat tegas dan dingin. "Pilih salah satu dari kedua map ini, Doni," ucap Aris tanpa basa-basi. Doni membuka map pertama yang berisi rincian hutangnya yang kini membengkak hebat, karena bunga yang terus berjalan setiap detiknya. Wajahnya langsung pucat pasi saat melihat angka yang tertera di sana. Map kedua berisi surat cerai yang sudah disiapkan atas nama Maya, lengkap dengan materai yang masih kosong. Aris menatap Doni dengan sangat tajam dari balik kacamata hitamnya yang gelap. "Hutangmu 500 juta rupiah, harus lunas hari ini juga tanpa terkecuali. Jika tidak, kamu akan langsung menghadapi masalah hukum yang sangat berat dan mendekam di penjara dalam waktu yang lama. Tapi, aku punya satu penawaran lain yang sangat menarik untukmu jika kamu mau bekerja sama." Doni menelan ludah dengan susah payah. Ia merasa dunianya seolah akan runtuh dalam hitungan detik saja. "Penawaran apa itu, Bos? Tolong bantu saya kali ini saja," tanya Doni dengan suara yang mulai bergetar hebat karena ketakutan yang mendalam. Aris mencondongkan tubuhnya ke depan, menciptakan aura intimidasi yang sangat kuat di ruangan yang mulai terasa sempit bagi Doni. "Tanda tangani surat cerai ini sekarang juga tanpa banyak tanya," kata Aris perlahan namun pasti. "Jika kamu melepaskan Maya secara resmi dan berjanji tidak akan pernah menemuinya lagi seumur hidupmu, seluruh hutangmu aku anggap lunas seketika. Bahkan, aku akan memberikan uang tunai tambahan sebesar 100 juta rupiah sebagai modal untukmu memulai hidup barumu yang lebih bebas." Mata Doni seketika berbinar mendengar kata 100 juta rupiah tunai. Rasa takut yang tadi menyergapnya kini lenyap berganti dengan keserakahan yang kembali menguasai seluruh pikirannya yang picik. Ia sama sekali tidak memikirkan nasib Maya atau perasaan istrinya itu. Baginya, Maya hanyalah penghalang bagi kebebasannya untuk kembali berjudi dan bersenang-senang seperti dulu lagi. Ia tidak ragu sedikitpun saat membayangkan tumpukan uang yang dijanjikan oleh sang bos besar tersebut. Doni melirik ke arah pintu kecil di sudut ruangan. Ia tidak pernah menyadari bahwa Maya sedang berdiri di balik celah pintu itu, menyaksikan segalanya dengan hati yang hancur berkeping-keping. "Hanya itu syaratnya? Saya bebas dari hutang dan mendapatkan uang tambahan secara cuma-cuma?" tanya Doni memastikan kembali dengan nada bicara yang sangat rakus. Aris mengangguk pelan,
Rasa muak yang ia rasakan terhadap iparnya itu sudah mencapai puncaknya sekarang. Tanpa butuh waktu lama untuk berpikir lebih dalam, Doni langsung menyambar pena mahal yang ada di atas meja. Ia menandatangani surat cerai itu dengan gerakan tangan yang sangat cepat, seolah takut penawaran menguntungkan itu akan ditarik kembali jika ia terlambat sesaat saja. Ia benar-benar telah membuang istrinya sendiri demi tumpukan uang yang sama sekali tidak sebanding dengan kesetiaan yang selama ini diberikan Maya. Setelah tanda tangan selesai, Doni tertawa kecil dengan penuh kemenangan yang sangat semu. Selesai, bos. Maya sekarang milik Anda sepenuhnya. Lakukan saja sesuka hati Anda padanya. Saya tidak butuh istri yang hanya bisa menangis, mengeluh, dan membebani hidup saya setiap hari, ucap Doni tanpa rasa malu sedikit pun di hadapan pria misterius itu. Ia menjulurkan tangannya yang gemetar, menunggu uang tunai yang dijanjikan oleh Aris segera berpindah tangan. Di saat itulah, Maya melangkah keluar dari balik pintu dengan wajah yang sangat pucat namun sorot mata yang penuh dengan kebencian mendalam yang belum pernah Doni lihat sebelumnya. Doni tersentak hebat, ia hampir terjatuh dari kursinya saat melihat kehadiran istrinya di sana. Ia tidak menyangka bahwa Maya telah mendengar setiap kata hinaan dan pengkhianatan yang keluar dari mulutnya sendiri, sejak awal pertemuan yang menentukan ini dimulai. Maya menatap Doni dengan pandangan yang sangat dingin dan kosong, seolah-olah ia sedang melihat sosok asing yang sangat menjijikkan dan tidak layak untuk dikasihani lagi. Terima kasih, Mas Doni. Terima kasih karena sudah dengan sangat jujur menunjukkan harga dirimu yang sebenarnya hari ini di depanku, ucap Maya dengan suara yang sangat tenang namun menusuk tepat ke ulu hati Doni. Doni mencoba mencari alasan dan beralibi, namun lidahnya terasa sangat keluh saat melihat keberanian yang terpancar dari wajah istrinya yang kini terlihat jauh lebih kuat. Aris kemudian berdiri perlahan dari kursinya. Ia melepaskan kacamata hitamnya dengan sangat tenang dan penuh wibawa. Doni memperhatikan wajah pria di depannya dengan saksama, mencoba mengenali sosok yang selama ini menghimpit hidupnya dengan hutang. Ada sebuah rahasia besar yang akan segera meledak tepat di hadapan Doni. Sebuah kenyataan yang akan membuatnya berharap bahwa ia tidak pernah menginjakan kaki di kantor mewah ini hari ini. Ketegangan di ruangan itu mencapai titik didih saat Aris mulai membuka masker hitamnya secara perlahan di depan mata Doni yang kini terbelalak lebar. Siapa sebenarnya sosok yang selama ini Doni anggap sebagai rentenir kejam yang memegang nasibnya? Aris menarik napas panjang sebelum melepaskan masker kain hitam yang menempel di wajahnya secara perlahan. Ia juga menanggalkan kacamata gelap yang selama ini menjadi tameng misteri bagi identitas aslinya. Detik itu juga, ruangan luas yang dingin itu seolah kehilangan seluruh pasokan udaranya bagi Doni. Doni terkesiap hebat. Matanya melotot sangat tajam seolah ingin keluar dari kelopaknya saat menatap sosok pria di depannya. Ia mengenali garis wajah itu dengan sangat jelas. Meski kini terlihat jauh lebih dewasa, sangat tegas, dan penuh dengan kewibawaan yang luar biasa. Itu adalah Aris, kakak kandung Maya yang selama 10 tahun menghilang tanpa kabar di perantauan jauh. Pria yang selalu Doni remehkan, dan ia anggap tidak akan pernah kembali lagi untuk melindungi adiknya yang malang. Tubuh Doni seketika melemas total. Ia terjatuh dari kursi mewahnya dan mendarat di lantai marmer dengan suara gedebuk yang sangat memilukan. Seluruh keberanian palsu yang ia pamerkan sejak tadi menguap tanpa sisa, menyisakan seorang pria pengecut yang gemetar hebat di hadapan kebenaran yang menghantam telak. Mas Aris? Suara Doni keluar dengan nada yang sangat lirih dan serak, hampir tidak terdengar karena tenggorokannya mendadak terasa kering kerontang. Aris menatap Doni dengan tatapan yang sangat dingin, jenis tatapan yang bisa membekukan aliran darah siapapun yang melihatnya saat itu. Tidak ada lagi senyum ramah atau sapaan hangat yang dulu pernah Aris berikan saat mereka masih muda dahulu. Hanya ada kemarahan yang tertahan dengan sangat rapi di balik kewibawaannya yang luar biasa besar dan menekan. Aris berdiri perlahan, memutari meja kerjanya yang megah, lalu berhenti tepat di depan Doni yang masih bersimpuh lemas di atas lantai. Ya, ini aku, kakak iparmu yang kamu anggap sudah mati dan tak berguna, jawab Aris dengan suara rendah namun menggelegar di telinga Doni. Pria yang kamu panggil rentenir kejam ini adalah orang yang sama yang kamu hianati dengan cara paling menjijikkan yang bisa dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya sendiri. Doni langsung bersujud,
menempelkan dahi kotornya ke lantai marmer yang berkilau itu dengan sangat rendah dan penuh kehinaan. Ia meratap dan memohon ampun dengan suara yang sangat histeris, membuat suasana ruangan menjadi sangat mencekam dan memuakan bagi siapapun di sana. "Mas Aris, tolong maafkan saya. Saya tidak tahu kalau itu Mas. Saya hilaf. Saya benar-benar terdesak oleh hutang yang sangat besar," rintih Doni sambil mencoba meraih ujung sepatu Aris dengan tangan gemetar. Namun, Aris segera menarik kakinya menjauh dengan perasaan jijik yang sangat mendalam dan tak tertahankan. Ia merasa mual melihat pria yang dulu ia percayai untuk menjaga adiknya, kini berubah menjadi sosok yang tidak lebih berharga daripada sampah di pinggir jalan. Maya yang berdiri di samping kakaknya, hanya bisa menatap suaminya dengan rasa muak yang sudah sampai ke ubun-ubun kepala. Tidak ada lagi air mata kesedihan yang jatuh, yang tersisa hanyalah kepuasan melihat keadilan akhirnya datang menjemput pengkhianat itu. "Hilaf? Terdesak?" Aris tertawa sinis, sebuah tawa yang tidak mengandung sedikit pun kegembiraan di dalamnya, melainkan penuh dengan luka. "Kamu baru saja menandatangani surat cerai dan menjual istrimu demi uang 100 juta rupiah. Doni, kamu bahkan tidak ragu sedikit pun saat melakukannya tadi. Jika aku benar-benar seorang rentenir jahat, apa yang akan terjadi pada Maya sekarang? Kamu telah membuang martabatmu sebagai pria dan sebagai manusia." Aris mengambil cek 100 juta yang tadi ia janjikan dan merobeknya menjadi potongan-potongan kecil tepat di depan wajah Doni yang kuyu. Kertas-kertas putih itu berjatuhan seperti salju yang sangat dingin di atas kepala Doni, yang masih tertunduk malu tak berdaya. Harapan Doni untuk mendapatkan uang tambahan dan bebas dari hutang seketika sirna menjadi debu yang tak berharga sama sekali. Ia kini sadar bahwa ia telah jatuh ke dalam jebakan yang ia buat sendiri, karena keserakahannya yang luar biasa buta dan menulikan hatinya. Doni terus meracau, memohon agar Aris tidak membawanya ke jalur hukum atau mencabut laporan hutangnya yang menumpuk. Ia berjanji akan berubah dan menjadi suami yang baik jika diberi satu kesempatan lagi oleh mereka. Namun, Maya melangkah maju dan menatap Doni dengan sangat tegas tanpa keraguan sedikit pun. "Kesempatanmu sudah habis sejak kamu mengambil uang operasi ibu, Mas. Kesempatanmu mati saat kamu menyerahkanku sebagai jaminan hutang judimu," ucap Maya dengan nada yang sangat tenang namun penuh kekuatan jiwa. Maya menyadari bahwa pria di hadapannya ini tidak akan pernah berubah, karena nuraninya memang sudah mati sejak lama sekali. Ia merasa sangat bersyukur karena kakaknya datang tepat waktu untuk menyelamatkannya dari lubang hitam yang lebih dalam. Keberanian Maya kini telah pulih sepenuhnya. Ia tidak lagi merasa takut pada ancaman atau manipulasi yang biasa dilakukan Doni untuk menekan batinnya selama ini. Aris kemudian memanggil beberapa petugas keamanan untuk membawa Doni keluar dari kantornya dengan cara yang tidak hormat sama sekali. "Bawa dia pergi dari sini. Semua bukti hutang dan penggelapan uang yang dia lakukan sudah aku serahkan kepada pihak yang berwajib pagi ini. Biarkan dia merenungkan perbuatannya di tempat yang seharusnya," perintah Aris dengan sangat tegas dan tanpa bantahan. Doni berteriak histeris saat diseret keluar, memanggil nama Maya berkali-kali dengan harapan mendapatkan belas kasihan terakhir yang palsu. Namun, pintu kayu jati yang besar itu tertutup rapat dengan dentuman keras, memutuskan segala hubungan yang pernah ada di antara mereka selamanya. Ruangan itu kembali sunyi, meninggalkan Maya dan Aris dalam suasana yang penuh dengan kelegaan emosional yang luar biasa besar. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang sangat elegan dan telak bagi sang pengkhianat cinta. Namun, Maya tahu bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari babak baru yang penuh tantangan hidup. Aris memegang pundak adiknya dengan lembut, memberikan kekuatan yang selama ini Maya cari dalam kesendiriannya yang sangat pahit. "Sekarang kamu sudah bebas, Maya. Tidak ada lagi yang bisa menyakitimu selama aku masih berdiri di sini," bisik Aris dengan sangat tulus. Maya tersenyum kecil. Sebuah senyuman yang sudah lama sekali hilang dari wajah ayunya yang kini terlihat jauh lebih bersinar terang. Ia merasa beban seberat gunung yang selama ini menindih dadanya telah diangkat secara paksa oleh tangan kebenaran. Meskipun begitu, masih ada satu hal yang mengganjal di hati Maya tentang masa depan ibunya, dan bagaimana ia harus memulai hidup dari nol lagi setelah badai besar ini mereda. Ia menatap ke arah jendela, melihat matahari yang mulai terbit di ufuk timur,
membawa harapan baru yang masih menyimpan banyak misteri perjalanan. Perjalanan menuju pemulihan yang sesungguhnya baru saja dimulai bagi mereka, dan ada sesuatu yang masih Aris sembunyikan tentang rencana mereka selanjutnya yang belum sempat ia katakan kepada Maya sedari tadi di ruangan yang sakral itu. Maya berdiri mematung di depan jendela besar kantor Aris, menatap langit yang perlahan mulai berubah warna dari abu-abu mendung menjadi biru cerah yang menyejukkan. Di bawah sana, mobil petugas yang membawa Doni sudah menghilang di balik tikungan jalan, membawa pergi semua kenangan pahit dan pengkhianatan yang selama ini membelenggu hidupnya. Maya menyentuh lehernya yang terasa sangat ringan, seolah-olah beban ribuan ton yang selama ini menghimpit pernapasannya telah benar-benar sirna tanpa sisa sedikit pun. Aris berjalan mendekat dengan langkah yang tenang, lalu meletakkan tangannya di bahu adiknya dengan penuh kasih sayang yang tulus sebagai seorang pelindung keluarga. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik hari ini, Maya. Hari ini adalah hari pertama dari sisa hidupmu yang jauh lebih indah dan bermartabat, bisik Aris dengan suara yang sangat menenangkan jiwa. Maya memutar badannya dan memeluk kakaknya dengan sangat erat, melepaskan sisa-sisa sesak yang masih tertinggal di sudut hatinya yang terdalam. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah bertahan di tengah badai yang sangat hebat, hanya untuk sampai pada momen ketenangan yang luar biasa seperti sekarang ini. Keberaniannya untuk melepaskan Doni adalah keputusan paling benar yang pernah ia ambil dalam hidupnya yang penuh dengan liku-liku tajam dan menyakitkan. Beberapa jam kemudian, Maya sudah berada di rumah sakit, duduk di samping tempat tidur ibunya yang baru saja melewati masa kritis pasca operasi jantung yang sangat melelahkan. Wajah ibunya tampak jauh lebih segar dibandingkan beberapa hari yang lalu saat Doni masih menguasai hidup mereka dengan kebohongan dan keserakahan yang tidak berujung. Aris telah mengurus semua biaya rumah sakit dan memastikan bahwa ibunya mendapatkan perawatan terbaik di kelas utama yang sangat tenang dan nyaman bagi pemulihan. Ketika sang ibu membuka matanya secara perlahan dan tersenyum lemah ke arah Maya, rasa syukur yang luar biasa besar meledak di dalam dada Maya hingga ia sulit bernapas sesaat. Ibu sudah tidak apa-apa sekarang, Nak. Jangan menangis lagi karena air mata itu sudah cukup banyak keluar selama ini, ucap sang ibu dengan suara yang sangat lembut. Maya mencium tangan ibunya dengan penuh rasa hormat, merasa sangat beruntung karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi mereka untuk tetap bersama. Ia menceritakan bahwa Aris telah kembali dengan sukses dan akan menjaga mereka selamanya, memastikan tidak akan ada lagi pria pengecut yang berani mengusik ketenangan mereka. Keluarga mereka yang sempat tercerai-berai oleh jarak dan nasib buruk ini kembali menyatu dalam ikatan batin yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Proses perceraian dan pelaporan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Doni berjalan dengan sangat lancar berkat bantuan tim pengacara profesional yang disiapkan oleh Aris. Maya menghadiri setiap persidangan dengan kepala tegak, tanpa sedikit pun rasa ragu atau keinginan untuk kembali pada masa lalunya yang kelam dan penuh dengan manipulasi. Di kursi pesakitan, ia melihat Doni yang tampak sangat hancur dan kuyu, tanpa ada lagi sisa kesombongan yang dulu sering ia pamerkan di hadapan orang lain untuk menutupi boroknya. Doni mencoba berkali-kali meminta maaf melalui pandangan matanya yang sayu, namun Maya hanya menanggapi dengan pandangan yang sangat tegas dan tidak tergoyahkan oleh rasa iba palsu. Ia tahu bahwa maaf saja tidak akan pernah cukup untuk menghapus semua luka dan pengkhianatan finansial yang telah dilakukan suaminya itu kepada keluarga sendiri. Keadilan harus tetap ditegakkan dengan seadil-adilnya agar Doni belajar bahwa setiap perbuatan buruk akan selalu memiliki konsekuensi yang setimpal dan sangat berat di dunia ini. Keputusan hakim yang sepenuhnya memihak pada Maya menjadi akhir resmi dari penderitaan panjang yang ia alami sebagai seorang istri yang setia namun dikhianati. Ia keluar dari gedung pengadilan dengan langkah kaki yang sangat ringan, seolah-olah ia baru saja lahir kembali ke dunia yang penuh dengan harapan baru yang segar. Aris kemudian membawa Maya dan ibunya ke sebuah rumah baru yang terletak di lingkungan yang sangat asri, tenang, dan dipenuhi oleh pepohonan hijau yang rindang di setiap sudutnya. Rumah itu bukan sekadar bangunan megah yang dingin, melainkan sebuah tempat yang Aris siapkan khusus agar Maya bisa memulai usahanya sendiri dan mengembangkan bakat terpendamnya. Maya kini memiliki sebuah ruang kerja pribadi yang luas untuk mengejar mimpinya di bidang desain pakaian, sesuatu yang dulu selalu dilarang oleh Doni dengan alasan yang tidak masuk akal. Setiap pagi, Maya bangun dengan semangat yang meluap-luap, menghirup aroma kopi dan bunga yang tumbuh subur di halaman depan rumahnya yang indah dan tertata sangat rapi.
Ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu, sebelum mencoba memberikan kasih sayang kepada orang lain yang nantinya akan hadir dalam masa depannya. Hubungannya dengan Aris pun semakin erat dari hari ke hari. Mereka sering menghabiskan waktu bersama untuk sekadar berbincang tentang masa kecil atau rencana besar di masa depan. Maya menyadari bahwa harta yang paling berharga dalam hidup ini bukanlah tumpukan uang, melainkan kehadiran keluarga yang selalu ada di saat suka maupun duka mendalam. Ia kini merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia, karena memiliki kakak seperti Aris yang sangat bertanggung jawab. Kisah perjalanan hidup Maya yang penuh dengan ujian ini, akhirnya menjadi pelajaran berharga bagi banyak wanita di komunitas sekitarnya yang juga sedang berjuang dalam hubungan toksik. Ia aktif mengikuti berbagai kegiatan pemberdayaan wanita, berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya bangkit dari keterpurukan dan melawan segala bentuk penindasan batin. Maya ingin memastikan bahwa tidak akan ada lagi wanita yang merasa tidak berdaya atau merasa dirinya tidak berharga hanya karena perlakuan buruk dari pasangannya sendiri. Ia menunjukkan bahwa kemandirian finansial dan kekuatan mental adalah kunci utama untuk mendapatkan kembali harga diri yang telah lama dirampas oleh orang lain. Setiap kata yang ia ucapkan dalam pertemuan komunitas tersebut menginspirasi banyak jiwa untuk mulai berani mengambil langkah pertama menuju kebebasan yang hakiki dan nyata. Ia merasa hidupnya kini jauh lebih bermakna, karena bisa memberikan manfaat dan harapan bagi orang lain yang sedang berada di titik terendah dalam perjalanan hidup mereka. Kebahagiaan Maya kini terpancar dari kemampuannya untuk menolong sesama, sesuatu yang dulu tidak pernah ia bayangkan bisa ia lakukan dengan tangannya sendiri yang pernah gemetar. Ia benar-benar telah bertransformasi dari seorang korban menjadi seorang pejuang yang sangat tangguh dan penuh dengan cinta kasih. Matahari sore mulai terbenam di ufuk barat, menciptakan warna jingga yang sangat indah dan menenangkan di langit yang luas tanpa batas sedikitpun sore itu. Maya duduk di teras rumahnya sambil menyesap teh hangat, menatap ke arah taman kecil yang ia rawat sendiri dengan penuh ketelatenan setiap hari tanpa pernah merasa bosan. Ia teringat akan sebuah kalimat bijak yang pernah Aris sampaikan kepadanya, bahwa meninggalkan hubungan yang toksik adalah bentuk tertinggi dari mencintai diri sendiri. Ia kini memahami makna tersebut dengan sangat mendalam di dalam jiwanya yang sudah semakin dewasa dan bijaksana dalam menyikapi setiap permasalahan yang datang menghampiri. Hidup memang penuh dengan kejutan yang terkadang menyakitkan. Namun di balik setiap luka selalu ada pelajaran besar yang menanti untuk dipahami dengan hati yang sangat terbuka. Maya sudah memaafkan segala masa lalunya yang pahit. Namun ia tidak akan pernah melupakannya agar ia tetap waspada dalam melangkah menuju masa depan yang penuh dengan harapan baru. Ia menatap ke depan dengan optimisme yang sangat tinggi, yakin bahwa hari-hari yang akan datang akan dipenuhi dengan keberkahan dan kebahagiaan sejati bersama orang-orang tercinta. Bayang-bayang Doni telah benar-benar hilang dari hidupnya, digantikan oleh cahaya baru yang sangat terang dan memberikan kedamaian batin yang luar biasa besar dan tulus. Malam mulai menjemput dengan ketenangan yang damai di lingkungan rumahnya. Maya bersiap untuk menutup pintu rumahnya dengan perasaan yang sangat puas akan pencapaian hidupnya hari ini. Ia masuk ke dalam rumah, menemui ibunya dan Aris yang sedang menunggunya untuk makan malam bersama dengan penuh kehangatan keluarga yang sangat hakiki dan mahal harganya. Namun, tepat saat ia hendak memutar kunci pintu, sebuah amplop surat tanpa nama terselip di celah pintu depannya, dikirimkan oleh seseorang yang tampaknya sangat mengenal keluarga mereka. Maya memegang surat itu dengan rasa penasaran yang kembali muncul, secara perlahan di tengah ketenangan hidupnya yang baru saja ia bangun dengan susah payah selama ini. Siapa yang mengirimkan surat ini di saat ia merasa semua masalahnya sudah benar-benar berakhir dengan sangat indah dan sempurna, seperti sebuah mimpi yang jadi nyata? Maya perlahan membuka amplop putih itu dengan tangan yang sedikit bergetar, tanpa tahu bahwa isi di dalamnya akan membawanya pada sebuah kenyataan lain yang mengejutkan. Hidup ternyata masih menyimpan satu rahasia terakhir tentang asal-usul kekayaan Aris yang belum pernah diceritakan kepada siapapun sejak ia pulang dari perantauan itu. Ada sebuah nama di dalam surat itu yang membuat napas Maya kembali tercekat untuk sesaat di malam yang sunyi ini.